Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Dan saya Aurel. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah ilmu aswad yang berjudul Al-Harokat Al-Arabiyah. Baik, langsung saja. Kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari bahasa. Salah satu unsur terpentingnya adalah saut atau suara. Menurut Imam Suyuti menyebutkan bahwa hakikat bahasa adalah serangkaian suara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan maksud yang dikehendaki. Pada ringkasnya, ilmu ini lahir dari hasil adaptasi terhadap ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar. Pada ringkasnya, bahwa masyarakat Arab mulai mengenali ilmu bunyi atau aswad setelah turunnya Al-Quran. Yang pertama, pengertian bunyi vokal. Dalam bahasa Inggris, istilah vokal disebut juga vowels, dan dalam bahasa Prancis disebut voyelle. Begitu juga dalam pelajaran bunyi bahasa Arab, bunyi vokal mempunyai istilah yang sangat beragam seperti aswad atau sawaid. Nah, selain kata sawaid, ada juga beberapa istilah populer lainnya yang disebabkan karena banyaknya digunakan kata tersebut oleh ulama-ulama aswad seperti al-harokat. Nah, disebut al-harokat karena sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Bashar dari pendapatnya Ibnu Jimi, yaitu karena bunyi vokal bisa menjadikan huruf dapat bergerak atau yang disebut dilafalkan. Bunyi huruf ba tidak bisa dilafalkan tanpa adanya harokat, namun ketika huruf ba tersebut diikuti oleh salah satu harokat fathah atau doma di atas huruf ba tersebut, atau dengan harokat kasroh di bawah ba tersebut, maka huruf tersebut bisa menjadi hidup atau dapat dilafalkan, yaitu menjadi ba, bi. Pengertian yang lebih akurat mengenai bunyi vokal sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad, yaitu bunyi-bunyi jelas yang ketika dilafalkan udara keluar secara terus-menerus dari hulu kerongkongan dan mulut tanpa adanya hambatan pada alat ucap yang memasuki hulu kerongkongan dan mulut tersebut, yang dapat menyebabkan terhalangnya keluarnya udara atau menyebabkan bisikan ketika didengar. Nah, perbedaan bunyi vokal dengan konsonan itu, yang pertama, bunyi vokal itu lebih jelas ketika didengar. Kemudian vokal tidak mempunyai makhraj, dan bunyi vokal tidak mempunyai sifat huruf tertentu. Terdapat 3 bunyi vokal pokok di dalam bahasa Arab, yaitu kasroh, doma, dan juga fathah. Penamaan terhadap ketiga bunyi vokal ini dikemukakan atas inovasi seorang pelopor ahli bunyi-bunyi bahasa Arab yang jenius, yaitu Abu Aswad Ad-Duwali, yang telah menentukan kriteria atau standar untuk spesifikasi bunyi vokal bahasa Arab berdasarkannya. Abu Aswad berkata, "Saya akan membaca Al-Quran, dan jika kedua mulutku terbuka saat mengucapkan suatu huruf, maka simpanlah tanda titik di atas huruf tersebut, dan untuk kasrohnya maka berikanlah tanda titik di bawah huruf tersebut, dan jika kedua mulutku mendekat, maka berikanlah tanda titik di atas sisi kiri huruf tersebut." Nah, bunyi vokal berbeda dengan tanda atau ciri vokal itu sendiri. Adapun vokal yaitu ada fathah, doma, kasroh, sedangkan tanda atau ciri vokalnya itu berbentuk harokat. Nah, adapun harokat panjang itu ada fathah panjang, ada kasroh panjang, dan ada juga doma panjang atau yang disebut dengan mad. Ibnu Jini mengisyaratkan terhadap ketiga vokal panjang ini pada 3 huruf, alif, wawu, dan ya, yaitu huruf yang meluas makhraj hurufnya sehingga udara tidak terputus ketika melafalkannya. Selanjutnya, macam-macam bunyi vokal. Bunyi vokal dalam bahasa Arab ada 6, yaitu fathah pendek, doma pendek, kasroh pendek, fathah panjang, kasroh panjang, dan juga doma panjang. Fathah panjang fathah pendek seperti lan, ya, di huruf lamnya. Kasroh pendek seperti qif. Doma pendek contohnya fathah panjang shod,
kasroh panjang mim dan dhammah panjang nun. Perlu diketahui bahwa shawaid atau vokal-vokal dalam bahasa Arab terbagi kepada dua jenis, yaitu shawaid pendek dan juga shawaid panjang. Sama kayak di atas. Nah, demikian juga shawaid dibagi lagi kepada dua jenis, yaitu shawaid mudawwarah dan shawaid ghairu mudawwarah. Shawaid mudawwarah yaitu bunyi-bunyi ketika diucapkan mulut menjadi bundar, seperti pada bunyi-bunyi dhammah panjang dan juga pendek. Shawaid ghairu mudawwarah, bunyi-bunyi ketika diucapkan mulut tidak bundar. Kemudian dari segi ketinggian lisan pada mulut ada shawaid aliyah di atas, seperti kasroh pendek, kasroh panjang, dhammah pendek, dhammah panjang. Shawaid wasatiyah atau di tengah, contohnya fathah pendek. Shawaid munkhafidhah itu di bawah, seperti fathah panjang. Kemudian ditinjau dari bagian lidah yang ikut dalam proses pengucapan suatu bunyi, vokal dibagi menjadi tiga jenis, yaitu shawaid amaniyah, contohnya kasroh pendek dan juga panjang. Shawaid markaziyah seperti fathah pendek dan panjang, dan yang terakhir shawaid khalfiyah seperti dhammah panjang dan pendek. Selanjutnya bunyi vokal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Baik, selanjutnya yaitu bunyi vokal difrong. Dalam bahasa Arab, seluruh ulama ahli aswad bersepakat terhadap adanya bunyi vokal monoftong seperti ghoroba, jalasa. Adapun dalam bunyi vokal difrong, mereka berbeda pendapat bahwasannya dalam bahasa Arab juga terdapat bunyi vokal difrong, seperti contoh dalam lafaz bauna, launa atau mautun. Juga dalam lafaz laitun, mailun atau baitun. Dan sebagian ulama ahli aswad berpendapat, dan pendapat mereka jelas, kuat dan lebih utama, bahwasannya dalam bahasa Arab tidak terdapat bunyi difrong, karena vokal difrong yaitu vokal yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari dua harokat. Waw dan ya, terkadang keduanya berharokat dan juga terkadang mati. Maka dari itu ulama ahli aswad menamainya dengan semi vokal. Adapun waw dan ya, keduanya menjadi konsonan ketika dalam konteks berikut. Yang pertama, apabila waw dan ya terletak di awal kalimat, contoh seperti wajada, yajidu. Kemudian yang kedua, apabila waw dan ya tersebut diikuti oleh harokat apapun, contohnya jiwarun, zawiyatun. Yang ketiga, apabila waw dan ya tersebut mati setelah fathah, contohnya seperti mautun dan baitun. Kemudian yang keempat yaitu fungsi vokal dalam bahasa. Vokal mempunyai fungsi sebagai perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan pada makna seperti yang akan dijelaskan berikut. Contohnya seperti ada huruf kata yang terdiri ha, la, dan mim. Dengan menambahkan ha tersebut akan berbeda maknanya ketika hanya dikasrohkan, serta lafaz ha mim la dengan memfathahkan mimnya akan berbeda ketika mimnya dikasrohkan. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz qala dengan memfathahkan panjangnya, qafnya akan berbeda maknanya ketika qafnya dikasroh panjang. Maka dari itu, vokal merupakan bagian fonem yang menjadi kesatuan terkecil dalam linguistik yang tidak memiliki makna, akan tetapi mampu merubah makna atau menjadi pembeda makna dalam sebuah kalimat. Maka dalam hal ini kita mesti hati-hati bahwasanya vokal yang berperan di wilayah fonem terdapat 6 dasar bunyi, yaitu seperti dijelaskan oleh teman kita tadi, yaitu ada fathah pendek, fathah panjang, kasroh pendek, kasroh panjang, dhammah pendek, dan dhammah panjang. Adapun vokal dilihat dari segi tipis, tebal, dan sedangnya bukan merupakan tugas fonem, karena tidak menjadi pembeda makna di antara kalimat. Begitu juga perlu diperhatikan bahwasanya bunyi vokal dalam konteks nahwu atau grammar yang baku itu mengeluarkan fungsi fonem untuk melangsungkannya fungsi dan morfin. Jika vokal berfonem tidak membawa dan merubah makna, itu dikarenakan adanya morfin yang membawanya, maka makna yang telah
yang lain yang telah ditemukan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, kami Sebulan nggak? akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.